hamparan tanah Persia yang luas, di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang Timur Tengah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi sosok penting dalam sejarah Kekaisaran Sasania. Namanya adalah Syahrbars, yang berarti babi hutan agung. Sebuah julukan yang mencerminkan kekuatan, kecerdikan, dan keberanian. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, namun dari keluarga bangsawan militer yang disegani, Syahrbars tumbuh dengan semangat juang yang membara, terlatih dalam seni perang sejak usia muda. Saat Syahrbars menginjak dewasa, Kekaisaran Sasania berada di bawah pemerintahan Khosrow, seorang raja ambisius yang haus akan kejayaan. Perang dengan Kekaisaran Bizantium meletus pada tahun 602 Masehi, membuka jalan bagi Syahrbars untuk menunjukkan kehebatannya di medan tempur. Dengan kecerdasan strategi yang tajam dan keberanian luar biasa, ia segera naik pangkat, menjadi jenderal terdepan dalam pasukan Persia. Di medan perang, Syahrbars bagaikan badai. Pasukannya menaklukkan kota demi kota, dan puncaknya terjadi pada tahun 614 Masehi, ketika ia berhasil merebut Yerusalem, kota suci yang menjadi simbol kejayaan spiritual dunia. Dalam kemenangan itu, ia membawa pulang salib sejati, relik suci umat Kristen, sebagai simbol superioritas Persia atas Bizantium. Dunia mengenal namanya sebagai jenderal yang tak tertandingi, seorang penakluk yang menggetarkan hati musuh. Namun, perang tak hanya menguji kekuatan, tetapi juga kesetiaan. Kekalahan demi kekalahan menimpa Persia setelah Kaisar Heraklius dari Bizantium melancarkan serangan balasan yang cerdik. Khosrow, yang dulu mengandalkan Syahrbars, mulai meragukan loyalitas sang jenderal. Ketegangan di antara mereka memuncak. Merasa dikhianati, Syahrbars mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia bersekongkol dengan musuh lamanya, Heraklius, dalam rencana licik untuk menggulingkan Khosrow. Dalam kudeta penuh intrik, sang raja Persia yang perkasa itu dijatuhkan oleh putranya sendiri, Kafat II, dengan dukungan diam-diam dari Syahrbars. Khosrow tewas dalam pengkhianatan yang tragis, menandai awal dari kehancuran kekaisaran yang pernah berdiri megah. Kematian Khosrow menciptakan kekosongan kekuasaan. Kafat II memerintah singkat sebelum wafat secara misterius, meninggalkan Persia dalam kekacauan. Melihat kesempatan itu, Syahrbars, yang telah lama berada di balik layar, mengambil langkah berani. Dengan dukungan sebagian besar militer, ia merebut tahta Kekaisaran Sasania pada tahun 630 Masehi. Namun, tahta Persia bukanlah hadiah kemenangan yang manis. Syahrbars menghadapi perlawanan dari para bangsawan Sasania yang tidak mempercayainya. Kekaisaran yang diwarisinya adalah kerajaan yang retak, penuh dengan pengkhianatan dan konflik internal. Ia hanya mampu bertahan di singgasana selama 40 hari. Sebuah konspirasi istana merenggut nyawanya, mengakhiri hidup seorang jenderal legendaris yang berjuang keras melawan nasib. Namun akhirnya ditelan oleh ambisinya sendiri. Kematian Syahrbars mempercepat keruntuhan Kekaisaran Sasania. Kekacauan yang ditinggalkannya membuka jalan bagi gelombang baru dari arah barat, pasukan muslim yang dipimpin oleh para khalifah Islam. Dalam waktu singkat, Persia yang megah itu runtuh di bawah bendera Islam. Namun, nama Syahrbars tetap hidup dalam lembaran sejarah. Ia bukan sekadar jenderal, bukan sekadar raja. Ia adalah simbol dari ambisi manusia, kekuatan, pengkhianatan, dan bagaimana takdir bisa begitu kejam bahkan terhadap mereka yang paling kuat. Syahrbars, sang babi hutan agung, telah pergi, tetapi jejak langkahnya di medan perang dan intrik politik Persia akan selamanya dikenang dalam sejarah peradaban. Raja Syahrbars adalah seorang jenderal militer terkenal dari Kekaisaran Sasania Persia yang kemudian menjadi raja dalam waktu singkat. Ia memainkan peran penting dalam sejarah Persia, terutama dalam perang melawan Kekaisaran Bizantium dan dalam periode pergolakan politik internal Persia. Berikut ini adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Syahrbars. Tokoh-tokoh terkait: 1. Khosrow, Raja Persia 590 sampai 628 Masehi. Syahrbars adalah salah satu jenderal kepercayaan Khosrow dalam perang Bizantium Sasania 602 sampai 628 Masehi. Namun, hubungan mereka memburuk setelah Khosrow merasa terancam dengan ambisi Syahrbars. Syahrbars akhirnya berkhianat kepada Khosrow dan terlibat dalam kudeta yang menyebabkan kejatuhan sang raja. 2. Heraklius, Kaisar Bizantium 610 sampai 641 Masehi.
Syahbaras terlibat langsung dalam peperangan melawan Heraklius dalam Perang Bizantium-Sasania. Meski awalnya berhasil menguasai wilayah-wilayah Bizantium, pasukan Syahbaras akhirnya mengalami kekalahan telak oleh Heraklius. Menariknya, setelah kekalahan tersebut, Syahbaras dan Heraklius menjalin aliansi politik untuk melawan Khosrow. Ketiga, Kafad II, putra Khosrow. Setelah menggulingkan Khosrow, Kafad II mengambil alih tahta Persia. Syahbaras mendukung upaya kudeta ini, tetapi setelah Kafad II wafat, situasi politik Persia semakin tidak stabil, membuka jalan bagi Syahbaras untuk merebut tahta. Peristiwa penting. Pertama, Perang Bizantium-Sasania, 602-628 Masehi. Di ujung barat Asia, dua kekaisaran besar berdiri saling menatap dengan mata penuh kecurigaan. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius dan Kekaisaran Sasania Persia di bawah Raja Khosrow. Dua raksasa ini telah lama bersaing, tetapi sebuah peristiwa kecil menjadi api pemicu perang yang akan membakar wilayah luas selama lebih dari 2 dekade. Semua bermula dari sebuah pengkhianatan. Tahun 602 Masehi, seorang jenderal Bizantium bernama Phocas menggulingkan Kaisar Maurice, membunuhnya dengan kejam. Khosrow, yang pernah diselamatkan dari musuh oleh Maurice di masa lalu, merasa marah dan menganggap ini sebagai penghinaan pribadi. Ia melihat alasan untuk melancarkan perang, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memperluas wilayah Persia. Di istana Ctesiphon, ibu kota Persia, Khosrow memanggil jenderalnya yang paling andal, Syahbaras, seorang pria dengan tatapan tajam dan wajah yang penuh bekas luka pertempuran. Khosrow dengan suara lantang dan penuh amarah, "Phocas telah membunuh kaisar yang menyelamatkan nyawaku. Ini bukan hanya penghinaan bagi Bizantium, tapi bagi kita juga. Syahbaras, engkau adalah pedangku. Aku ingin kau hantarkan balas dendamku hingga ke jantung Konstantinopel." Syahbaras membungkuk dengan tenang, suaranya dingin dan tegas. "Izinkan aku menjadi badai yang menghapus nama mereka dari peta, Paduka. Aku akan membuat tanah Bizantium meratap di bawah kaki kita." Dan begitu, perang dimulai. Dalam beberapa tahun pertama, Persia menghancurkan Bizantium. Pasukan Syahbaras melaju tanpa henti, menaklukkan Suriah, Mesir, bahkan hingga mencapai Yerusalem pada tahun 614 Masehi. Di medan perang dekat Yerusalem, Syahbaras berdiri di atas bukit, mengamati pasukannya yang mengibarkan panji Persia. Kota suci itu terbakar, asap mengepul di udara, dan teriakan para tawanan bergema di kejauhan. Prajurit Persia, "Jenderal, Yerusalem telah jatuh. Salib sejati kini ada di tangan kita." Syahbaras mengangguk, matanya menatap kosong ke arah kota yang hancur. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena pikirannya sudah melangkah ke medan berikutnya. Syahbaras, "Kota ini hanyalah batu dan tanah. Kemenangan sejati adalah ketika kita menancapkan bendera kita di Konstantinopel. Perang ini belum selesai. Namun, di seberang lautan, Kaisar Heraklius tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan sisa-sisa pasukannya, mempersiapkan serangan balasan. Setelah bertahun-tahun mengalami kekalahan, Heraklius melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memimpin sendiri pasukannya melintasi Asia Kecil, menyerang jantung Persia dari arah yang tidak terduga. Dengan strategi yang cerdas, ia berhasil memukul mundur pasukan Persia satu persatu. Di tenda pertempuran dekat Sungai Zab, Khosrow mendengar kabar buruk. "Utusan, Paduka, Kaisar Heraklius telah menghancurkan barisan depan kita. Jenderal Syahbaras terpaksa mundur." Khosrow, wajahnya merah padam, membanting cawan emas ke tanah. "Syahbaras, si Jenderal Agung, dia kalah. Kirim pesan, aku ingin dia mempertahankan garis terakhir kita, atau dia akan menghadapi kemarahan yang lebih besar dari pedang musuh." Namun, hubungan antara Khosrow dan Syahbaras mulai retak. Sang jenderal merasa bahwa ia telah menjadi kambing hitam untuk kegagalan politik raja. Dalam pertempuran terakhir di Ninive, 627 Masehi, pasukan Heraklius menghancurkan kekuatan Persia. Kekalahan itu membuka jalan menuju ibu kota Persia. Khosrow menjadi paranoid, menuduh semua orang berkhianat, termasuk Syahbaras. Merasa dikhianati oleh rajanya sendiri, Syahbaras melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia bersekutu dengan musuh lamanya, Heraklius. Dalam konspirasi rahasia,
Syahbaras membantu menjatuhkan Khosrow. Di penjara bawah tanah yang gelap, Khosrow yang dulu penuh wibawa, kini duduk lemah di lantai dingin. Syahbaras berdiri di hadapannya, mengenakan baju zirah penuh, tatapan matanya dingin seperti es. Khosrow, suara seraknya penuh kebencian. Kau, pengkhianat. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Syahbaras membungkuk sedikit. Suaranya tenang dan penuh ironi. Tanpa aku, Paduka, kau bahkan tak akan hidup selama ini. Dengan satu isyarat, Algojo mengakhiri hidup sang raja. Perang berakhir, tetapi bukan kedamaian yang muncul. Kekaisaran Persia hancur dari dalam. Kematian Khosrow diikuti oleh kekacauan politik yang membuka jalan bagi kekuatan baru yang tengah bangkit di selatan. Pasukan Muslim dari Jazirah Arab. Perang Bizantium Sasaniyah yang berlangsung selama 26 tahun bukan sekadar tentang tanah atau kekuasaan. Ini adalah kisah tentang ambisi yang membakar segalanya, tentang raja yang terlalu sombong untuk melihat pengkhianatan di sekelilingnya, dan tentang jenderal yang terlalu lapar akan kekuasaan untuk tetap setia. Kedua, kekaisaran itu mungkin bertahan untuk sementara, tetapi perang ini telah melemahkan mereka selamanya. Kedua, surat Nabi Muhammad kepada Raja Persia dan peran Syahbaras. Tahun-tahun awal abad ke-7 Masehi adalah masa penuh gejolak. Di barat, Kekaisaran Bizantium masih berjuang pulih dari luka-luka perang panjang melawan musuh bebuyutannya, Kekaisaran Sasaniyah Persia. Kedua kekaisaran ini berdiri megah, namun rapuh karena haus darah dan ambisi yang telah menguras tenaga mereka. Sementara itu, di gurun pasir yang panas di Jazirah Arab, seorang pria sederhana bernama Muhammad bin Abdullah telah mengubah wajah masyarakat Mekah dengan pesan tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga negarawan yang memahami bahwa Islam adalah cahaya yang harus melintasi batas suku, kerajaan, dan kekaisaran. Maka, Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat diplomatik kepada para penguasa besar dunia, mengajak mereka untuk menerima Islam. Salah satu surat itu ditujukan kepada Raja Persia, Khosrow Parvis, sang kaisar Sasaniyah yang penuh keangkuhan. Di kota Madinah yang sederhana namun penuh cahaya iman, Nabi Muhammad duduk di dalam masjid, dikelilingi para sahabat setianya. Dengan tenang, beliau menyerahkan surat yang ditulis dengan kata-kata penuh kebijaksanaan kepada utusan bernama Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi. Nabi Muhammad, suara beliau lembut, penuh keyakinan. Pergilah kepada Raja Persia, Khosrow, sampaikan salamku dan bacakan surat ini untuknya. Katakan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Serukan kepadanya untuk memeluk Islam agar dia selamat di dunia dan akhirat. Abdullah bin Hudhafah mengangguk hormat, mengambil surat itu dengan hati penuh tekad. Surat itu singkat, namun penuh makna. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Khosrow, Raja Persia. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu pahala 2 kali lipat. Namun jika engkau berpaling, maka engkau akan memikul dosa rakyatmu. Dengan penuh hormat, utusan itu berangkat melintasi padang pasir, menuju jantung Kekaisaran Persia yang megah, Kitisifon. Di istana yang mewah, dikelilingi tiang-tiang berlapis emas dan karpet Persia yang indah, duduklah Khosrow Parvis. Wajahnya penuh kesombongan, matanya menatap dunia dengan rasa superioritas. Ia adalah penguasa separuh dunia, atau setidaknya itulah yang ia yakini. Ketika Abdullah bin Hudhafah tiba, ia berdiri tegak di hadapan raja, tak sedikit pun gentar meski dikelilingi penjaga bersenjata lengkap. Ia menyerahkan surat Nabi Muhammad dengan penuh keyakinan. Abdullah bin Hudhafah, tegas, suaranya lantang. Ini adalah surat dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Khosrow, Raja Persia. Aku diutus untuk menyampaikan kebenaran. Khosrow meraih surat itu, membukanya, dan mulai membaca. Namun wajahnya berubah merah padam saat melihat nama Muhammad disebut sebelum gelarnya sebagai Raja Persia. Bagi seorang raja seangkuh Khosrow, ini adalah penghinaan besar. Khosrow membentak dengan marah, merobek surat itu di depan Abdullah. Berani sekali orang gurun ini menulis surat kepadaku seolah-olah dia setara denganku. Aku adalah penguasa dunia
dan dia hanyalah pria dari tanah tandus. Abdullah bin Hudzafah tetap tenang, menatap sang raja dengan penuh keyakinan. Abdullah bin Hudzafah dengan nada tenang namun tajam. Engkau bisa merobek surat ini, tetapi engkau tidak bisa merobek kebenaran yang terkandung di dalamnya. Khosrow menggeram marah, tetapi membiarkan Abdullah pergi. Namun dalam kemarahannya, sang raja mengirim surat kepada gubernurnya di Yaman, memerintahkan untuk menangkap Nabi Muhammad dan membawanya ke hadapannya. Ketika kabar tentang penghinaan Khosrow sampai kepada Nabi Muhammad, beliau tetap tenang. Namun dengan penuh keyakinan, beliau berkata di hadapan para sahabat, Nabi Muhammad dengan tatapan yang menembus waktu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merobek kerajaannya sebagaimana Dia merobek suratku. Ucapan itu bukan sekadar kata-kata, takdir segera bekerja. Di Persia, Syahbaras, sang jenderal legendaris yang pernah memimpin pasukan dalam perang melawan Bizantium, menyaksikan bagaimana Khosrow semakin paranoid dan kejam. Rakyat menderita, para bangsawan mulai bersekongkol, dan putra Khosrow sendiri, Kafat II, merencanakan kudeta. Dalam pertemuan rahasia di istana yang remang-remang, Kafat II berbicara dengan Syahbaras, pria yang dikenal karena kecerdasan militernya dan ambisinya yang besar. Kafat II dengan suara pelan tapi penuh tekad. Ayahku telah menjadi gila karena kekuasaan. Ia membawa kehancuran bagi Persia. Aku ingin mengakhiri ini. Aku tahu kau adalah kunci kemenangan. Syahbaras menyipitkan mata, mempertimbangkan tawaran itu. Khosrow adalah raja yang hebat, tetapi seorang pemimpin yang lupa pada realitas adalah ancaman bagi negerinya sendiri. Aku tidak berperang demi seorang pria, aku berperang demi Persia. Dalam waktu singkat, kudeta itu berhasil. Khosrow ditangkap dan dieksekusi oleh putranya sendiri. Kekaisaran Persia mulai runtuh dari dalam, terbelah oleh ambisi, pengkhianatan, dan ketidakstabilan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sejarah. Persia yang dulu megah akhirnya jatuh ke tangan pasukan Muslim di bawah pimpinan para khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekaisaran Sasaniyah lenyap, hanya meninggalkan reruntuhan dan kenangan tentang masa kejayaan yang pernah ada. Dan semua itu dimulai dengan sehelai surat sederhana yang dirobek dengan penuh kesombongan tetapi ternyata lebih tajam dari pedang manapun. Syahbaras, sang jenderal besar, menjadi bagian dari kisah ini. Bukan karena ia tahu tentang isi surat itu, tetapi karena ia menjadi alat dalam takdir yang lebih besar. Di akhir hayatnya, saat Persia terbakar oleh api perpecahan, mungkin Syahbaras sempat merenung, mengingat bagaimana seorang pria dari gurun pasir pernah mengirim surat kepada rajanya. Sebuah surat yang ternyata berisi lebih dari sekadar kata-kata, ia adalah pesan tentang perubahan dunia. Ketiga, kudeta terhadap Khosrow, 628 Masehi. Di tengah kejayaan Kekaisaran Sasaniyah, berdiri seorang raja yang dikenal dengan gelar Khosrow Parvis. Sang menang. Ia memimpin Persia ke puncak kejayaannya, memperluas wilayah dari Mesopotamia hingga Mesir. Namun, seiring waktu, tantangan besar mulai muncul, dan masa kejayaan itu perlahan memudar. Perang berkepanjangan melawan Kekaisaran Bizantium menguras sumber daya Persia. Tekanan dari kekalahan demi kekalahan menyebabkan ketidakpuasan di dalam negeri, sementara Khosrow semakin terisolasi dalam dunia istananya yang penuh kemewahan. Di balik dinding megah Ctesiphon, bisikan ketidakpuasan mulai terdengar. Di saat yang sama, dua tokoh penting muncul di tengah ketidakstabilan ini. Kafat II, putra Khosrow, yang memiliki ambisi besar, dan Syahbaras, seorang jenderal yang dihormati atas keberaniannya di medan perang. Di aula megah istana Ctesiphon, Khosrow duduk di singgasananya yang berlapis emas, menatap peta Kekaisaran Sasaniyah. Namun, wilayah yang dulu menandakan kejayaan kini menjadi tanda tantangan yang harus dihadapi. Seorang penasihat masuk dan membungkuk hormat. Penasihat, Paduka, ada kabar dari perbatasan. Kaisar Heraklius telah mengalahkan pasukan kita di Ninive. Jenderal Syahbaras mundur. Khosrow terdiam sejenak. Ekspresinya menunjukkan ketegangan. Ia merasa pengkhianatan mungkin terjadi di sekelilingnya. Sementara itu, di ruang lain di istana, Kafat II mendengar kabar terbaru. Ia merasa saatnya tiba untuk mengambil langkah demi menyelamatkan kekaisaran. Ia menemui Syahbaras yang baru kembali dari medan perang dengan raut wajah penuh pertimbangan. Kafat II dengan nada rendah,
Kekalahan ini bukan salahmu, dan semua orang tahu itu. Kekaisaran ini membutuhkan pemimpin yang mampu menghadapi kenyataan, bukan seseorang yang mengabaikan nasihat para penasihatnya. Syahbaras menatapnya, memahami bahwa perubahan mungkin tak terelakkan. Syahbaras tenang dan penuh pertimbangan. Pemimpin sejati harus berani mengambil keputusan sulit. Jika kau ingin menyelamatkan Persia, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam pertemuan rahasia, beberapa bangsawan dan jenderal yang khawatir dengan masa depan kekaisaran berkumpul untuk mendiskusikan langkah ke depan. Kafat 2. Kekaisaran ini berada di ambang kehancuran. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Bangsawan. Namun bagaimana jika rencana ini gagal? Syahbaras. Kita tidak bisa hanya menunggu. Jika kita tidak mengambil tindakan, situasi akan semakin memburuk. Akhirnya, keputusan pun diambil. Sebuah perubahan besar akan terjadi. Fajar menyingsing di Ctesifon. Kota itu tampak tenang, tetapi ketegangan terasa di udara. Pasukan yang setia pada perubahan mulai bergerak. Di dalam istana, Khosrow mendengar laporan tentang pergerakan yang tidak biasa. Ia berdiri dari singgasananya, berusaha memahami apa yang tengah terjadi. Pintu aula istana terbuka dan Kafat 2 melangkah masuk, diikuti oleh Syahbaras. Khosrow terkejut melihat putranya. Kafat, apa maksud semua ini? Kafat 2 dengan tenang. Kekaisaran membutuhkan pemimpin yang dapat membawa harapan bagi rakyatnya. Khosrow akhirnya ditahan dan ditempatkan dalam pengawasan ketat. Namun, pergolakan tak berakhir di sini. Setelah perubahan kepemimpinan, Kekaisaran Persia menghadapi tantangan yang semakin besar. Ketidakstabilan politik terus berlanjut dan berbagai pihak berusaha merebut kekuasaan. Di tengah semua itu, sebuah kekuatan baru mulai muncul dari selatan. Pasukan Muslim yang membawa perubahan besar dalam sejarah wilayah tersebut. Peristiwa ini menjadi awal dari babak baru dalam sejarah Persia, yang akhirnya membawa perubahan besar bagi seluruh kawasan. Keempat, perebutan tahta Persia, 630 Masehi. Tahun 630 Masehi, Kekaisaran Sasaniah Persia bukan lagi kerajaan megah yang pernah mengguncang dunia. Perang panjang melawan Bizantium telah mengoyak jantungnya, sementara intrik politik dan pengkhianatan di dalam istana mempercepat kehancuran dari dalam. Setelah kematian Khosrow dalam kudeta berdarah yang dipimpin oleh putranya sendiri, Kafat 2, kekuasaan di Persia berubah menjadi permainan singgasana yang kejam. Raja datang dan pergi seperti angin, dan di tengah kekacauan ini, berdirilah seorang pria yang dikenal karena kecerdasan militernya dan ambisinya yang dingin, Syahbaras. Seorang jenderal legendaris, Syahbaras bukanlah keturunan bangsawan langsung. Namun, dalam dunia yang runtuh, pedang dan siasat lebih berharga daripada garis keturunan, dan dia memiliki keduanya. Setelah kematian Kafat 2 akibat penyakit misterius yang diduga diracuni, tahta Persia kosong, kekaisaran terpecah. Para bangsawan saling berebut kekuasaan dan pasukan menjadi alat tawar-menawar di medan politik. Di dalam tenda pertempuran yang sederhana namun penuh peta strategi, Syahbaras berdiri di depan para jenderal dan penasihat setianya. Wajahnya keras seperti baja, matanya tajam menembus kegelapan malam. Jenderal muda, Tuan, kini saatnya. Kafat 2 telah tiada dan tidak ada penguasa yang kuat. Bangsawan-bangsawan itu saling berkhianat. Mereka butuh pemimpin. Syahbaras dengan suara rendah namun penuh wibawa. Persia tidak butuh raja lemah yang hanya bergantung pada nama keluarga. Mereka butuh seseorang yang tahu cara bertempur, bukan hanya duduk di singgasana emas. Mereka butuh aku. Para jenderal mengangguk. Mereka tahu Syahbaras bukan pria biasa. Ia bukan sekadar jenderal. Ia adalah legenda di medan perang. Dengan pasukan yang setia di belakangnya, Syahbaras berbaris menuju Ctesifon, ibu kota Persia yang kini hanyalah bayang-bayang kejayaannya. Tanpa perlawanan berarti, ia memasuki istana megah yang dikelilingi taman-taman yang mulai tak terurus. Di aula takhta, para bangsawan berkumpul dengan wajah penuh ketakutan dan kecemasan. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Bangsawan tua, Syahbaras, kau adalah seorang jenderal. Ini bukan tempatmu. Singgasana ini untuk darah kerajaan. Syahbaras melangkah pelan menuju singgasana, lalu berbalik menatap para bangsawan itu.
Syahbaras dengan senyum tipis penuh sinis. Bangsawan dengan darah biru telah membuat Persia lemah. Lihat di sekelilingmu, kekaisaran ini hampir runtuh karena keserakahan dan kebodohan kalian. Aku tidak butuh darah kerajaan untuk memimpin. Aku punya kekuatan. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Syahbaras duduk di singgasana emas Sasaniah. Ia telah merebut tahta, bukan dengan warisan, tetapi dengan pedang. Namun, duduk di singgasana bukan berarti berkuasa. Kekaisaran Persia bukan lagi kerajaan yang solid. Bangsawan-bangsawan Sasaniah tidak pernah benar-benar menerima Syahbaras sebagai raja. Dalam pertemuan rahasia di sebuah ruangan gelap di istana, para bangsawan merencanakan pengkhianatan. Bangsawan muda. Dia bukan raja. Dia hanya prajurit yang duduk di kursi yang bukan miliknya. Selama dia berkuasa, kita hanyalah boneka. Bangsawan lain. Maka kita harus membuatnya turun dengan cara apapun. Konspirasi pun dijalankan. Mereka menyuap para penjaga istana, meracuni pikiran para jenderal, dan menyusun rencana untuk menghabisi Syahbaras. Pada suatu pagi yang tampak tenang, Syahbaras berjalan di taman istana, ditemani oleh beberapa pengawalnya. Tiba-tiba, sekelompok pria bersenjata muncul dari balik pilar-pilar marmer. Mereka menyerang dengan cepat dan tanpa ampun. Syahbaras menghunus pedangnya, bertarung dengan keberanian luar biasa. Ia berhasil melumpuhkan beberapa penyerangnya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Luka-luka menghiasi tubuhnya, darah mengalir di antara batu-batu taman yang indah. Dalam hembusan napas terakhirnya, Syahbaras bersandar pada dinding istana, menatap langit Persia yang luas. Syahbaras terengah-engah dengan senyum getir. Aku merebut singgasana dengan pedang, dan aku kehilangannya dengan pedang juga. Inilah harga kekuasaan. Ia menghembuskan napas terakhir, meninggalkan singgasana yang kini kembali kosong. Kematian Syahbaras mempercepat kehancuran kekaisaran Sasaniah. Dalam waktu singkat, raja-raja silih berganti, tak ada yang mampu menyatukan Persia kembali. Kekacauan politik dan ketidakstabilan membuka jalan bagi kekuatan baru yang bangkit di selatan. Pasukan Muslim dari Jazirah Arab. Hanya dalam beberapa dekade, kekaisaran Sasaniah yang pernah megah itu runtuh di bawah kekuasaan Islam. Syahbaras hanyalah satu dari banyak nama yang terhapus dalam pergulatan kekuasaan. Namun, kisahnya adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan sejati tidak terletak pada singgasana, melainkan bagaimana seseorang menjaganya. Kelima, wafatnya Syahbaras. Di tengah gurun kekuasaan kekaisaran Sasaniah yang mulai rapuh, berdiri seorang pria bernama Syahbaras. Ia bukan lahir dari garis bangsawan, bukan pula pewaris tahta yang sah. Ia adalah seorang jenderal, seorang prajurit yang membangun kejayaannya dari medan perang, bukan dari darah biru. Namun, pedang yang mengangkat seseorang ke singgasana juga bisa menjadi pedang yang menjatuhkannya. Syahbaras berhasil merebut tahta Persia, tetapi singgasana itu bukanlah kursi emas yang nyaman, melainkan tahta berduri, dikelilingi oleh pengkhianatan, kecemburuan, dan konspirasi. Setelah merebut tahta Persia pada tahun 630 Masehi, Syahbaras duduk di atas singgasana megah di Ctesifon, ibu kota kekaisaran Sasaniah. Dinding istana dihiasi emas, namun di balik kilaunya tersembunyi duri-duri pengkhianatan. Para bangsawan memandangnya bukan sebagai raja, tetapi sebagai pemberontak bersenjata yang hanya kebetulan duduk di singgasana. Di aula singgasana, Syahbaras memimpin rapat bersama para penasihat dan bangsawan. Suaranya penuh wibawa, namun dingin, seperti baja yang telah mengukir banyak luka di medan perang. Syahbaras: Persia bukan lagi kekaisaran yang kuat, musuh ada di luar, tapi yang lebih berbahaya adalah musuh di dalam. Jika kita ingin bertahan, kita harus bersatu. Seorang bangsawan tua menunduk hormat, tapi tatapannya penuh sindiran. Bangsawan tua: Persia butuh persatuan, benar. Tapi apakah seorang jenderal bisa mengajarkan arti kepemimpinan lebih baik daripada darah kerajaan? Syahbaras menatapnya tajam. Syahbaras: darah tidak membuatmu pemimpin. Keputusanmu di medan perang dan keberanianmu menghadapi kenyataan yang melakukannya. Suasana hening. Namun di balik keheningan itu, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Kemarahan para bangsawan semakin membara.
Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang prajurit biasa duduk di singgasana yang seharusnya diwarisi oleh keluarga bangsawan Sasania. Dalam sebuah pertemuan rahasia di ruang bawah tanah istana, para bangsawan merencanakan pengkhianatan. Bangsawan muda, Syahbaras adalah ancaman bagi kita semua. Dia memimpin dengan pedang, bukan dengan hati. Jika kita membiarkannya, Persia akan menjadi kerajaan militer, bukan kerajaan bangsawan. Bangsawan lain, dia memiliki pasukan, tapi kita memiliki akal. Tidak ada benteng yang terlalu kuat untuk dihancurkan dari dalam. Mereka bersekongkol dengan beberapa penjaga istana yang mudah dibeli dengan emas. Sebuah rencana disusun dengan cermat, menghabisi Syahbaras saat ia merasa paling aman di dalam dinding istananya sendiri. Fajar menyingsing di Ctesifon. Matahari menyinari istana megah yang berdiri di tepi sungai Tigris, seolah-olah alam tidak peduli bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir bagi seorang raja. Syahbaras bangun lebih awal. Ia berjalan di taman istana, ditemani beberapa pengawal. Wajahnya tampak tenang, tapi pikirannya penuh dengan beban. Ia tahu bahwa memegang kekuasaan lebih sulit daripada merebutnya. Seorang penasihat mendekat, menundukkan kepala. Penasihat, Paduka, para bangsawan meminta bertemu di aula besar. Mereka ingin membicarakan aliansi baru di perbatasan timur. Syahbaras mengangguk. Ia tahu para bangsawan tidak menyukainya, tapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Syahbaras, biarkan mereka menunggu. Seorang raja tidak datang terburu-buru untuk menemui orang yang menginginkan kehancurannya. Ia tersenyum tipis, seolah-olah membaca niat jahat yang tersembunyi di balik undangan itu. Namun, sebagai seorang prajurit, ia tahu bahwa takdir tidak bisa dihindari, hanya bisa ditunda. Di dalam aula besar, Syahbaras melangkah masuk dengan kepala tegak, diikuti oleh beberapa pengawalnya. Para bangsawan berdiri dalam barisan rapi, wajah mereka penuh senyum palsu. Tiba-tiba, dari balik pilar-pilar besar, sekelompok pria bersenjata melompat keluar. Mereka adalah pengkhianat, prajurit istana yang dibayar untuk menghabisi sang raja. Pengkhianat. Untuk Persia yang sejati, serangan dimulai, pedang beradu, darah terciprat di lantai marmer yang mengkilap. Syahbaras bertarung seperti singa yang terpojok. Meskipun usianya tak lagi muda, refleksnya tetap tajam. Ia berhasil melumpuhkan beberapa penyerangnya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Tertusuk di beberapa bagian tubuhnya, Syahbaras akhirnya terjatuh, bersandar di pilar istana. Nafasnya berat, darah mengalir membasahi baju zirahnya. Seorang bangsawan mendekat, menatapnya dengan dingin. Bangsawan, kau merebut singgasana ini dengan pedangmu, tapi kau lupa, Syahbaras, politik lebih tajam dari pedang manapun. Syahbaras tersenyum pahit, matanya tetap tajam, meski tubuhnya lemah. Syahbaras, pedang bisa merobek tubuh, tapi hanya ketakutan yang bisa membunuh jiwa, dan aku tidak pernah takut pada kematian. Dengan kata-kata terakhir itu, Syahbaras menghembuskan napas terakhirnya. Sang jenderal besi yang pernah mengguncang Bizantium dan menggulingkan raja-raja Persia, kini tewas di tangan bangsawan pengecut di dalam istana yang dia rebut dengan darah dan keberanian. Setelah kematian Syahbaras, kekaisaran Persia semakin terjerumus dalam kekacauan. Raja-raja silih berganti, tetapi tak satu pun yang mampu memulihkan kejayaan yang hilang. Hanya dalam beberapa tahun, pasukan Muslim dari Jazirah Arab datang membawa perubahan yang tidak bisa dihentikan. Kekaisaran Sasania runtuh, menjadi debu sejarah yang tertiup angin waktu. Namun, nama Syahbaras tetap dikenang. Ia bukan hanya jenderal atau raja. Ia adalah simbol tentang bagaimana ambisi, keberanian, dan pengkhianatan bisa membentuk takdir seseorang. Seorang pria yang merebut segalanya dengan pedang dan kehilangannya dengan cara yang sama. Syahbaras adalah sosok ambisius yang cerdas secara militer, namun terjerat dalam intrik politik yang rumit. Meski hanya sebentar menjadi raja, perannya dalam menjatuhkan Khosrow dan hubungan politiknya dengan Bizantium menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap sejarah Persia dan wilayah sekitarnya.